Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-6 dari latihan soal persiapan TKA kelas 6 SD Matematika yang kalian tunggu-tunggu. Nah, di video kali ini kita akan bahas dua latihan soal lagi. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang. Buat kalian yang belum nyalain notifnya, nyalain dulu loncengnya agar kalian ternotifikasi setiap kami mengupload video-video terbaru. Nah, di sini buat kalian yang ingin mengikuti pelatihan rutin kami untuk persiapan TKA Matematika SD ya, untuk kelas 6 ini kalian bisa daftarkan sekarang di nomor kami 0878606262. Sudah dapat di sini fasilitasnya grup bersama tutor, ada juga rekaman pelatihannya dan juga modul yang bisa kalian pelajari kembali. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan soalnya ya. Dari soal nomor 15 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pak Budi, seorang pemilik toko kelontong, ia membeli gula pasir dari pemasok sebanyak 3 karung, di mana setiap karung memiliki berat 25 kg. Pak Budi mengemas ulang gula tersebut ke dalam kantong-kantong plastik kecil. Ia berhasil mengemas 280 kantong plastik yang masing-masing berisi 250 gram gula. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan pernyataan di bawah ini yang benar ataupun yang salah. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini adik-adik perhatikan baik-baik. Kita coba untuk menghitung banyaknya gula pasir yang dimiliki oleh Pak Budi ini. Jadi kan dikatakan di soal dia memiliki 3 karung dan masing-masing karung adalah 25 kilo. Maka total gula pasir ya kita coba hitung dulu dengan cara yang 3 karungnya tadi kalian kaliin langsung aja dengan 25 kilo. Maka kita akan mendapatkan total 75 kilo gula pasir yang dimiliki oleh Pak Budi. Dan kita lihat pernyataan pertama dikatakan total berat gula pasir yang dimiliki Pak Budi dari pemasok adalah 75 kg. Dan ini sesuai dengan perhitungan kita. Maka pernyataan pertama dikatakan pernyataan yang benar. Kita lanjut. Di soal tadi dikatakan Pak Budi sempat mengemas ya, berhasil mengemas sebanyak 280 kantong plastik yang masing-masing berisi 250 gram gula. Nah, di sini dikatakan dia berhasil mengemas. Tentu kalau dikatakan berhasil mengemas, dia belum berhasil secara keseluruhan mengemas banyaknya karung-karung tadi ya, gula pasir secara keseluruhan 75 kg ke dalam kantong plastik kecil. Oleh karena itu kita coba untuk menghitung ada berapa banyak ya gula pasir dalam kilogram yang sudah dikemas dalam kantong plastik tersebut. Maka di sini kita coba hitung ya, yang berhasil dikemas itu kita coba hitung dengan cara bagaimana? Di sini kan dikatakan 280 kantong ya. Nah, dikatakan masing-masing kantong itu beratnya adalah 250 gram. Nah, ini kan belum dalam satuan kilo ya. Oleh karena itu kita mengkonversi dulu 250 gram ini berapa kilo. Nah, kalau misalkan kalian ingat konversi dari gram ke kilogram, ingat 1 kilogram dia setara dengan 1000 gram. Oleh karena itu kalau kita konversi balik, kalau misalkan kita mau ubah dari gram ke kilo, maka kita harus bagi dulu dengan angka 1000. Seperti itu karena dia naik 3 tangga dari gram ke kilogram. Oleh karena itu kalau kita konversi, kita akan mengubahnya menjadi 250 per 1000. Dan ini kalau kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 250 bagian pembilang dan penyebut, kita akan mendapatkan setara dengan 1/4 kg. Oleh karena itu kita kalian aja dengan 280. 28 bagi 4 itu bisa dapatnya 7, berarti 70 ya. Dapat 70 kg yang berhasil dikemas dalam kantong-kantong plastik tadi. Ya, yang kecil-kecil tentunya. Nah, di sini kalau kita lihat ini kalau kita konversi balik ke dalam gram, itu berarti kan tinggal dikaliin aja ya dengan 1000, berarti dapat 70.000 gram. Dan ini dia setara ya, setara dengan yang disampaikan tadi dalam pernyataan kedua, maka pernyataan kedua itu benar. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat pernyataan ketiga, sisa gula pasir yang tidak dikemas itu adalah 5000 gram. Nah, kalau kita coba hitung ya, kalau kita konversi ini kan 75 kilo itu setara dengan 75.000. Kalau kita kurangi ya, 75.000 kita kurangi dengan 70.000, maka kita akan mendapatkan sisanya yaitu 5.000 gram yang tidak dikemas. Dan ini sesuai juga, maka pernyataan ketiga benar. Dan kita lanjut ke pernyataan keempat. Jika sisa gula yang tidak dikemas ingin dimasukkan ke dalam kantong 250 gram, Pak Budi masih memerlukan 15 kantong plastik lagi. Nah, kita coba uji ya. Kalau ini misalkan dibagi dengan tadi masing-masingnya 250, maka kita akan mendapatkan berapa kantong. Maka coba kita bagi ya, ini 0 yang kita coret dulu, kita dapat 500 dibagi 25. Kalau kita mau sederhanakan dengan mudah, kita bagi aja dengan 25. Maka dapatnya 500 bagi 25 itu dapatnya di 20 ya.
20/1 atau 20 aja ya. 20 kantong harusnya, kantong kecil. Maka di sini kita lihat pernyataan yang keempat itu mengatakan bahwa membutuhkan 15 kantong plastik untuk sisanya tadi. Tetapi kalau kita hitung harusnya membutuhkan 200 kantong kecil. Oleh karena itu pernyataan keempat merupakan pernyataan yang salah. Sehingga dapat kita simpulkan pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3. Dan pernyataan keempat adalah pernyataan yang satu-satunya yang salah dari soal ini. Gimana? Apakah kalian sudah paham atau belum terkait tentang pembahasan soal ini? Kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian Bapak Ibu guru ataupun teman-teman ya, orang tua siswa yang lagi nyari bahan latihan soal dan juga pembahasannya, ini kami sudah menyediakan PDF pembahasan latihan soal. Total ada 2 paket, masing-masing paket 20 soal, lumayan total 40 latihan soal dan pembahasan yang bisa kalian gunakan untuk bahan belajar ya, untuk menemani siswa-siswi kalian ataupun anak-anak kalian untuk belajar persiapan TKA Matematika SD yang akan datang. Insya Allah akan kami update lagi untuk e-book yang berikutnya. Nah, kalau misalkan kalian berminat, ini lagi promo juga dari harga awal 40.000, kalian cuma bayar 24.000 saja. Jadi buruan cek link ada di kolom deskripsi untuk pembeliannya, atau kalian bisa hubungi nomor admin kami untuk pembayaran via transfer. Check out sekarang ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Ada sudut A merupakan sudut lancip, besar sudut P adalah 63 derajat, jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 360 derajat. Oke, jadi di sini kita coba zoom dulu gambarnya. Di sini kita lihat ada sebuah segitiga dengan sudut A 69 derajat, ada sudut C 34 derajat, dan di sini kalau kita perhatikan ya, kita coba analisa dari pernyataan yang pertama yang mengatakan bahwa sudut A merupakan sudut lancip. Kalian harus tahu dulu apa sih pengertian dari sudut lancip ini. Sudut lancip adalah ternyata sudut yang nilainya itu kurang dari 90 derajat ya. Jadi kalau kita lihat kembali dalam soalnya itu 69 derajat adalah sudut A. Dan ini jelas kurang dari 90 derajat. Maka ini benar adalah sudut lancip. Maka pernyataan yang pertama itu adalah pernyataan yang benar. Terus kalau sudut-sudut lainnya selain sudut lancip ada sudut apakah? Oke. Jadi selain sudut lancip ya ada yang namanya sudut siku-siku adik-adik ya. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya setara dengan 90 derajat. Pas ya, nggak lebih nggak kurang. Ada juga yang namanya sudut lancip ya. Sudut lancip yang tadi ya, lancip itu yang kurang dari 90 derajat, dan ada yang namanya sudut tumpul ya. Sudut tumpul itu yang lebih dari 90 derajat. Nah, ini wajib kalian ketahui ketika kalian menyelesaikan soal yang kayak gini. Kita lanjut untuk menghitung besar sudut B sesuai dengan pernyataan yang kedua. Ini kita harus mengetahui dulu satu hal, yaitu kalau kita mau melihat ya sudut-sudut dari sebuah segitiga, kita harus mengingat bahwa total sudut segitiga ya, total sudut dari sebuah segitiga dia selalu bernilai ya, bernilai itu totalnya 180 derajat ya. Jadi kalau ada 3 sudutnya itu dijumlahkan, maka sudut-sudutnya itu harus totalnya 180 derajat. Dan ini sekaligus menjawab pernyataan yang ketiga di mana dikatakan jumlah ketiga sudut dalam segitiga 360 derajat. Ini pernyataan yang salah, harusnya 180 ya. Maka di sini inilah yang akan kita gunakan untuk mencari tahu kebenaran dari pernyataan yang kedua. Jadi di sini karena segitiganya adalah segitiga ABC, maka total sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu haruslah 180 derajat. Nah, kita masukin nilai-nilainya. Sudut A tadi 69. Kemudian ditambah dengan sudut B. Sudut B belum diketahui, kita tuliskan kembali. Sudut C 34 kita tuliskan sama dengan 180 derajat. Nah, ini coba kalian jumlahkan, 69 tambah 34 berapa? 69 tambah 34 ini 9 tambah 4 dulu ya. 3 ingat 1 tambah 6 7 tambah 3 itu berapa? 10 ya. Maka dapatnya ada 103 ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Nah, kalau kita mau mencari sudut B-nya aja, otomatis 103 kita harus pindah ruaskan ke ruas kanan menjadi pengurang ya. Yang awalnya positif ketika kita mau pindahkan ke ruas kanan itu akan menjadi pengurang ya, menjadi kurang 103 derajat. Sehingga kita akan memperoleh nilai sudut B itu adalah 180 kurang 103. Ya, 180 kurang 103. Nah, kalau kalian kurangkan 0 kurang 3 nggak bisa, kita pinjam dulu dari
depan ya. Ini dapatnya jadi 10 kurang 3 dapatnya 7, 17 kurang 10 dapatnya 7. Maka di sini kita akan memperoleh nilainya ya, sudut B adalah 77 derajat. Dan ini ya nilainya berbeda dengan yang dikatakan di pernyataan kedua yang menyatakan bahwa B nilainya adalah 63 derajat. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa pernyataan kedua merupakan jawaban yang salah ya, pernyataan yang salah. Sehingga dapat kita simpulkan pernyataan yang benar adalah pernyataan yang pertama, sedangkan pernyataan kedua dan pernyataan ketiga merupakan pernyataan yang kurang tepat atau pernyataan yang salah, seperti itu. Nah, buat kalian yang ada ingin ya bertanya terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 2 latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini sudah kami siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya yang mana ataupun yang mana aja yang benar dan mana yang salah, silahkan komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan. Nah, sebelum kita tutup video ini, kalau misalkan kalian berminat untuk mengikuti pelatihan rutin persiapan OSN Matematika untuk kelas 1 dan 2, ada juga untuk yang kelas 3, 4, 5, kalian bisa daftarkan segera. Kalian bisa lihat ya, di sini jadwal-jadwal yang tertera, ini masih kami perpanjang pendaftarannya, jadi tenang, bisa kalian daftarkan aja. Nggak usah dilihat tuh kelasnya mulai kapan, masih kami buka pendaftarannya hingga 1 pekan ke depan. Jadi buruan daftarkan sekarang karena kuotanya terbatas. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya adik-adik. Bye-bye.